Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimat jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita tidak pernah lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Kita masih diberikan kesempatan terbangun di pagi hari ini, diberikan nikmat taufik hidayah untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, bisa melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Maka ini adalah nikmat-nikmat yang tidak terhingga besarnya, yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang pilihan. Mudah-mudahan nikmat ini terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah tambah, dan Allah jadikan kesyukuran di dalam hati kita, di dalam lisan kita, dan seluruh nikmat-nikmat itu bisa kita manfaatkan dalam ketaatan hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Ya, insyaallah pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini kami akan membahas tentang tema yang berjudul yaitu tidak tersentuh api neraka. Tidak tersentuh api neraka, yaitu kami mengumpulkan ada 14 amalan, 14 hal yang dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjaga kita agar tidak terjatuh ke dalam neraka, agar tidak tersentuh api neraka. Mana Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, cita-cita kita, visi kita dalam hidup ini adalah yaitu agar kita masuk surga dan jangan sampai jatuh ke neraka. Jangan sampai terjilat api neraka, meskipun 1 detik saja jangan sampai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan, akan mencicipi rasa kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan dari amal-amal kita. Man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dia telah sukses. Dia telah berhasil, dia telah menang. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang
yang menikung. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita visi kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Dunia yang singkat ini, ya, tujuan utamanya apa? Agar kita sukses. Ya. Kapan suksesnya? Kesuksesan itu nanti di hari kiamat, di akhirat kelak. Siapakah yang sukses itu? Apakah ukuran kesuksesan tersebut? Yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka, ya, diselamatkan, Pak, mulai meninggal, ya. Ketika kita meninggal masuk ke kuburan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di kuburan itu bisa jadi seorang mukmin mendapatkan nikmat kubur, yaitu dibukakan pintu surga, maka dia pun melihat tempatnya di surga, dia merasakan sejuknya surga, ya. Maka dia pun berdoa, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, biar saya bisa berkumpul lagi dengan keluarga saya, masuk ke situ ke surga. Ya. Namun sebaliknya orang yang fajir, orang kafir, maka dibukakan apa? Di dalam kuburnya dibukakan pintu neraka. Waliyadzubillah. Maka dia pun bisa merasakan panasnya, betapa mengerikannya. Maka dia pun berdoa, ya Allah, janganlah tegakkan hari kiamat. Waliyadzubillah. Mulai dari kuburan saja sudah apa? Sudah kepanasan, Bapak Ibu sekalian. Sudah mulai terasa panasnya. Itulah ketika di padang mahsyar, melihat bagaimana manusianya, mulai dari yang awal sampai yang terakhir, dikumpulkan jin, hewan-hewan, semua dikumpulkan. Malaikat, ya, langit terbelah, turun malaikat langit pertama, langit kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang, wajah rabbuka wal malaku saffan saff. Datanglah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dalam bersaf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, maka didatangkanlah neraka jahanam. Tarik oleh, ya, memiliki sab'ina alfa zimamin, 70.000 tali kekang. Setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, ya, betapa banyaknya malaikat pada hari tersebut. Ketika, ya, jahanam ini menggelegar, Pak, ketika jahanam ini terbatuk, ya, maka berlututlah seluruh makhluk, ya, termasuk para nabi, para rasul pun mereka, ya, berlutut, ya. Mereka mengatakan, saya tidak peduli pada, ya, siapapun juga kecuali diri saya. Ini orang-orang sekelas apa? Para nabi, para rasul. Neraka terbatuk saja sudah apa? Semua ketakutan bagi sekalian. Maka kesuksesan pada hari itu adalah, ya, terus manusia akan menjalani hisab. Ada yang masuk neraka langsung ditarik, orang-orang kafir ditarik langsung dilemparkan dalam neraka. Orang-orang beriman akan melewati hisab, melewati mizan, akan, ya, sirat pun ada yang terjatuh. Ya. Perjalanan panjang, Pak. Ya. Dan setiap tempat berpotensi untuk apa? Seseorang terjatuh ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sampai akhirnya ketika lewat sirat, ya, maka disitulah sudah lewat dari apa? Sudah lewat dari neraka. Kemudian setelah itu, ya, ada kontor, kemudian setelah itu bisa masuk ke dalam surga. Maka visi kita, Bapak Ibu sekalian, cita-cita kita adalah bagaimana, ya, kita, ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, bapak ibu kita, semuanya masuk surga. Jangan sampai ada yang jatuh ke dalam neraka. Sedetik saja jangan, nggak akan kuat. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah,
Oleh karena itu, ya, disinilah kita perlu ya toto-toto bersiap-siap berbekal, ya, apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa menggapai visi tersebut. Masuk surga, selamat dari neraka. Maka pada dasarnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, amal-amal soleh yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari apa? Dari api neraka. Namun di sini kami mengumpulkan ada 14 amalan, ya, yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bisa melindungi kita, bisa menjauhkan kita, ya, dari panasnya api neraka. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, di antara amal-amal yang bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka, amalan yang pertama, dan ini amalan yang paling utama, ya, yang mana amalan-amalan lain nggak bermanfaat kecuali dengan amalan ini, ya, yaitu adalah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi kesyirikan. Ya. Beriman kepada Allah, jangan sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, ya. Kemudian apa? Konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, ya. Menyembah kepada selain Allah, menyembah bersama Allah. Jadi dia sholat, tapi setelah sholat pergi ke pohon keramat, pergi ke dukun, pergi ke kuburan keramat, pergi ke patung, menyembah, ya, menyembah bulan, bintang, pohon, hewan, arwah-arwah, ya. Maka ini apa? Ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang harus kita jauhi. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uridat alayyal umamu." Pernah ditampakkan kepadaku umat-umat seluruhnya. Fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummah. Maka aku melihat ada nabi berjalan yang melewat bersama umatnya. Ya, umatnya banyak orangnya. Ya. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu nafar. Ada nabi yang pengikutnya itu cuma beberapa orang saja. Nafar. Ya, jadi mungkin berapa belas, ya, atau puluhan begitu. Itu umatnya cuma sedikit, Pak. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-asrah. Ada nabi yang melewat umatnya itu 10 orang. Nabi 1 2 3 4 5 10 cuma 10 toh, Pak, ya. Nah, dari ratusan atau ribuan umatnya yang didakwahi cuma 10 yang masuk, ya. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul khamsah. Ada nabi yang melewat umatnya cuma 5 orang yang beriman. Wan nabiyyu yamurru wahdahu. Ada nabi yang cuma sendirian. Ya. Cuma sendirian, enggak ada yang beriman kepadanya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya keberhasilan dakwah itu bukan dengan kuantitas belakang, bukan banyaknya. Ya, standar kebenaran itu bukan banyaknya orang, banyak orang yang melakukannya. Tapi kebenaran itu adalah diukur dari apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ya. Itu standar kebenaran yang sudah Allah turunkan kepada kita. Bukan banyak sedikitnya pengikut. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabil." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hanya kalau kita lihat ayat-ayat yang memuji, ya,
orang yang sabar, orang yang bersyukur, itu sedikit semua, Pak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, wa qalilun mahum. Sedikit. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sekali lagi standar keberhasilan ya bukanlah dari kuantitas jumlah. Bisa jadi justru yang sendiri itulah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nggak ada yang mengikuti, bukan berarti gagal. Ya seperti Nabi tadi, yang nggak ada yang mengikuti, Pak. Ada yang cuma 5, 10, ya. Dalam riwayat ada yang cuma 2, ada yang cuma 1. Bahkan ada yang tidak punya pengikut. Tapi tetap apa? Tetap dia seorang nabi. Ya, tetap diakui wan nabiyyu kata tidak ada nabi yang lewat sendirian, nggak ada pengikutnya. Ya. Menunjukkan apa? Sekali lagi jangan kita menghitung kebenaran itu dari kuantitas belakang. Jumlahnya banyakan itu, ya berarti itu yang benar belum tentu. Ya. Justru terkadang apa? Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau sendirian, ya. Kemudian sedikit demi sedikit, ya. Kemudian akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi beliau untuk bisa, ya menjadi ya banyak. Itu pun tetap apa? Tetap ya orang-orang yang akan masuk surga tetap lebih sedikit daripada yang tidak masuk surga. Ya. Kemudian faida sawadun kabir, maka tiba-tiba aku pun melihat ada sawadun kabir, jumlah orang yang sangat banyak. Ya. Qultu ya Jibril, haulai ummati, maka aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah ini umatku? Ya, karena banyak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijanjikan oleh umatnya akan apa? Banyak. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyangka ini orang banyak ini, ya apakah umatku? Maka Jibril pun menjawab, oh lala, bukan, itu bukan umatku. Ya. Di dalam riwayat itu umatnya Nabi Musa. Ya. Walakin indur ilal ufuq. Ya, itu bukan umatmu wahai Muhammad, tapi lihat di sana, ya. Lihat di ufuk sana. Nadartu, maka aku pun melihat ke arah ufuk, faida sawadun katsir, maka aku pun melihat ya umat yang lebih banyak lagi. Ya. Qala haula'i ummatuk, maka kata Jibril, mereka itulah umatmu. Wa haula'i sab'una alfan qaddamahum, dan di antara ya umat tersebut yang banyak tersebut ada 70.000 orang yang memimpin mereka, ya. Di antaranya ada 70.000 orang la hisaba wa alaihim wal adab, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi cuma 70.000, Pak. Ya. Qultu walima, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, kenapa kok 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Berarti ini jalan tol, Pak. Ya. Benar-benar VIP masuk surga, Pak. Ya, lancar semua, mulai dari meninggal masuk surga, tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, walima, kenapa mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun atau Jibril pun menjawab, qal kanu la yaktawun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka adalah orang-orang yang layak tahun. Yak tahun itu artinya berobat dengan besi panas. Ya. Yak tahun itu artinya apa? Tidak berobat dengan besi panas. Jadi orang-orang dulu, Pak, ya, ketika luka itu sudah parah, ya, dikasih ya dibulonyo apa saja sudah nggak bisa, Pak, ya, maka terakhir adalah dengan al-kai, ya, akhirud dawa al-kai, kata orang Arab dulu. Obat terakhir itu sudah dinyos dengan besi panas itu, ya, dinyos begitu, Pak, ya,
maka insya Allah itu sudah obat terakhir. Tapi apa? Dalam Islam tidak boleh karena akan menyebabkan apa? Menyebabkan ya luka, gitu. Dan meninggalkan bekas. Ya. Boleh, tapi kalau sudah terakhir benar-benar. Ya. Maka orang-orang ini mereka layak tahu, mereka tidak berobat dengan besi panas. Wala yastarqun, mereka juga tidak minta diruqyah. Tidak minta apa? Untuk diruqyah. Ruqyah dalam Islam ya diperbolehkan. Selama itu apa? Sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya di situ tidak ada kesyirikan, ya dengan apa-apa yang datang ya dalam Al-Qur'an atau hadis dari sahih, ya boleh. Namun apa? Orang-orang ini mereka tidak minta diruqyah. Ya. Wala yatatayyarun, mereka juga orang yang tidak bertatayur. Tatayur itu percaya kepada kesialan, keberuntungan. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka benar-benar bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Menggantungkan hidup mereka, mati mereka, nasib mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka benar-benar la ilaha illallah. Sudah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kok tidak berobat dengan besi panas, tidak ruqyah, ya, tidak tatayur? Karena ini apa? Menunjukkan kesempurnaan tauhid kata para ulama. Karena orang kalau sudah diinyas itu, insya Allah itu bisa sembuh. Maka kurang ketawakalannya. Begitu pula ruqyah, ya ketika diruqyah, ya maka terkadang apa? Kurang ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta, tolong ruqyah saya. Akhirnya dapat apa? Dihilangkan penyakit. Ya. Makanya kalau kita lihat saudara kita sakit, tidak perlu kita ya, nunggu diminta. Ya. Sunnahnya apa? Ketika kita menjenguk orang sakit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila seseorang dia menjenguk orang sakit, kemudian membaca doa ini, yaitu membaca apa? Astagfirullahaladzim, Rabbal Azim, Ayyasfiyah sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Ya. Jadi nggak usah kita apa? Minta tolong ruqyah saya, nggak usah. Langsung saya ruqyah ya. Ya, Astagfirullahaladzim, Rabbal Azim, Ayyasfiyah. Atau dengan ruqyah lain boleh, ya. Kita dapat pahalanya, orang itu pun apa? Nggak usah apa? Minta. Ya. Dan ini apa? Jadi ibadah kita kepada Allah karena ruqyah itu sebenarnya doa, Bang. Ya kita mendoakan orang tersebut dengan kesembuhan, minta semuanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya. Ada keluarga anak kita sakit panas, diruqyah, ya. Bacakan Al-Qur'an. Jadi pahala untuk kita dan apa? Doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya jalan agar selamat dengan mentauhidkan Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Jangan sampai kita menggantungkan nasib kepada selain Allah. Ya. Wah, tenang saja, ya. Saya masih punya jabatan, ya. Channel saya banyak, tabungan saya ya bertriliun-triliun. Ya. Semua orang takut sama saya. Akhirnya apa? Dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka gantungkanlah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat saya, wa nusuki sembelihan saya, artinya semua amal ibadah saya, ya. Wa mahyaya wa mamati, hidup mati saya. Artinya apa? Ya semua nasib hidup mati kita ini, ya apa namanya, pekerjaan, ya kesuksesan, ya rezeki, jodoh, anak, ya sakit, sembuh dari penyakit, semuanya ini Pak, ya lillahi rabbil alamin. Kita serahkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini sering kita baca, tapi apa? Tapi prakteknya banyak orang yang apa? Menyerahkan nasibnya kepada selain Allah. Ada yang menyerahkan nasibnya kepada hewan, Pak. Yang nasib hidupnya, rezekinya diserahkan kepada hewan. Ketika ada burung, cuy, wah rezeki Pak. Gitu. Ya. Ketika ada burung, cuy, wah ada yang meninggal ini.
Padahal tidak ada hubungannya burung dengan apa? Dengan rezeki, dengan kehidupan, kematian, tidak. Mungkin dia sedang lapar, ya, itu lapar begitu, ya, atau ya pengen kawin atau apa, ya. Maka apa? Ya, jangan sampai kita menyerahkan nasib kita kepada selain Allah. Tawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya. Ada yang menyerahkan nasibnya kepada angka-angka, Pak. Ya. Takut angka 4. Ya. Ya, pernah naik, ya Pak ya? Atau ada perumahan itu nomor 3. Ini nomor 5, 4-nya sini nomor 6 langsung gitu. Enggak ada nomor, ya, nomor 4-nya. Ya. Naik gedung tinggi Pak, ya, lantai 1, 2, 3, loncat 5 Pak, ya. Kadang 4 itu diganti jadi apa R, apa M misalnya. Ya. Nanti sampai lantai 10, 11, 12, loncat lagi 15. Gitu. Ya. Maka tidak ada hubungannya angka dengan kehidupan kematian, rezeki kita. Ya. Nah, banyak orang yang menyangka ini tidak ada kaitannya dengan keimanan, dengan ketawakan. Justru di situ Pak ujiannya. Ya. Di situ letak apa? Kepada siapakah kita menggantungkan resep kita. Ya. Akhirnya diperhatikan, ya. Jangan percaya kesialan orang-orang musyrikin dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kalau punya hajat, ya, ada yang apa? Biasanya bertatoyur tadi Pak. Tatoyur itu melemparkan burung. Ya, kalau burungnya nanti ke kanan, nah ini pertanda baik. Mereka pun melaksanakan hajat. Yang mau bangun rumah, yang mau dagang-dagang, yang mau kawin-kawin. Ya. Tapi kalau burungnya ke kiri atau lurus, ini pertanda buruk. Nggak jadi mereka melaksanakan hajat. Mereka menyerahkan nasibnya kepada selain Allah. Ini yang dulu berusaha apa? Diluruskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau diusir. Ya. Beliau diusir itu bukan gara-gara ayo berbakti kepada orang tua yuk. Ayo nolong orang miskin yuk. Ayo ya berkata jujur yuk, bukan itu. Ya. Itu sudah beliau laksanakan sebelum beliau jadi nabi. Beliau sudah terkenal al-amin, orang paling jujur, paling amanah, paling baik, suka tolong orang, suka nolong orang miskin, itu sudah terkenal. Enggak ada yang nyenggol sedikit pun. Tapi ketika beliau la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Ya. Kalau ini semua ya, tinggalkan berdoa kepada ya orang-orang yang sudah meninggal, ya, minta kepada arwah, kepada jin, penunggu gunung, penunggu laut, penunggu ya. Hanya kepada Allah. Ada yang nyembah hewan, ya, nyembah kucing, nyembah ya tikus, nyembah sapi. Ayo kita nyembah Allah saja. Maka inilah jalan apa? Keselamatan bagi sekalian agar apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair." Dulu saya pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki keledai beliau yang bernama Ufair. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa punya keledai dulu, tunggangannya keledai. Ya. Ini menunjukkan ketawaduan dan kesederhanaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naik keledai, ya, membonceng sahabat Mu'adz. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi 'ala ibadihi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa haknya Allah atas para hambanya? Dan apa haknya para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini menunjukkan apa? Haknya Allah, ya, yang wajib untuk kita penuhi. Ya. Berbeda dengan hak makhluk, ya, ini haknya Khaliq. Haknya pencipta makhluk. Berarti ini hak yang paling tinggi. Tidak ada hak lain yang lebih tinggi dari itu, Pak. Kalau kita mendolimi hak makhluk, ya, itu dosa besar, ya. Tapi kalau sampai mendolimi haknya Allah,
itu berarti sudah di atasnya semua dosa besar. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa haknya Allah atas para hambanya dan apa haknya para hamba atas Allah? Artinya di sini Allah dengan kemurahannya, dengan karunia-Nya ngasih kita hak. Ngasih kita apa? Mendapatkan jaminan. Apa hak kita, Pak? Jaminan kita. Ya. Qultu, maka Mu'adz pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya saya nggak tahu ya Rasulullah. Qal, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan. Fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya haknya Allah atas para hamba adalah agar para hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hanya siapa, Pak? Hanya Allah pencipta kita yang sudah ngasih kita alam semesta ini, semua galaksi, semua bintang, ya, semua planet-planet, planet bumi ini, Pak, dikasih udara, dikasih atmosfer, sehingga apa? Nggak ada batu bisa jatuh dari langit. Ya. Dikasih tanah, kita bisa tidur di atasnya, bisa bercocok tanam. Dikasih pohon-pohon tanah air. Allah yang sedemikian baiknya, Pak, ini haknya. Yaitu beribadahlah hanya kepada Allah, jangan kalian persekutukan Allah dengannya dengan sesuatu apa. Kalau sujud ya sujud hanya kepada Allah. Jangan sujud kepada patung, kepada kuburan, kepada pohon, kepada batu, kepada hewan. Ya. Kalau berdoa hanya kepada Allah, panggil hanya nama Allah saja. Mau Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Karim, ya, Al-Mannan, Al-Quddus, ya, silahkan nama mana saja, ya. Qulidullah awinur Rahman, fa ayyama tad'una falillahil asmaul husna. Katakanlah, silahkan mau berdoa dengan nama Allah atau nama Ar-Rahman atau dengan nama-nama yang lain, sesungguhnya Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Mintalah dengan nama-nama tersebut. Maka apa? Minta dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Kita minta itu Allah punya 99 nama, Pak. Tapi berdoanya ya Allah terus saja. Boleh, bagus, nggak apa-apa, Pak. Tapi coba kenal ya Allah. Allah itu punya banyak nama yang indah-indah semua. Minta, ya. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dihafal dinyanyikan saja, Pak, bukan itu mananya. Ya, justru itu tidak, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melakukan hal tersebut. Yang beliau tuntunkan apa? Kalau minta pakai nama Allah. Panggil nama Allah. Bertawassullah dengan apa? Asmaul husna. Cari nama yang sesuai dengan permintaan kita. Kita mau minta ampun misalnya, maka panggil dengan ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwabur Rahim. Kalau kita mau minta rezeki, ya Razak, ya Razik, ya Mannan, ya Wahhab, ya Karim. Ya. Itu berarti apa? Berarti kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ditanya nanti di kuburan, Pak, man rabbuka, siapa Rabbmu? Bagaimana kalau kita nggak kenal? Ya. Kenali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan kenal sama kita. Maka Ibu sekalian, ya, berdoa panggil nama Allah, jangan sekali-kali manggil nama makhluk dalam doa kita. Itu syirik. Ya. Manggil nama malaikat, manggil nama ya nabi, manggil nama ya orang soleh, nama wali, nama siapapun jangan. Apalagi nama jin dan lain sebagainya jangan. Panggil hanya nama Allah, ya Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi. Dan masjid-masjid ini semuanya adalah kepunyaan Allah, maka jangan kamu menyeru bersama Allah dengan satu apapun. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibad, sesungguhnya haknya Allah atas para hamba an yabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar beribadah hanya kepada Allah, jangan sampai syirik. Ini hak Allah. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Setiap Rasul itu mungkin syariatnya ada yang berbeda-beda, Pak. Dari semenjak
Pas Nabi Adam itu masih boleh nikah sedarah, itu masih boleh, saudara dengan saudarinya masih boleh. Ya. Tapi syariat kita nggak boleh, haram. Ya. Di zaman misalnya ya nabi-nabi sebelumnya ya diharamkan ghanimah. Jadi setelah dapat perang, ya dapat rampasan perang nggak boleh dibagi-bagi. Ya. Biasanya itu dikumpulkan, nanti ada api dari langit membakarnya. Hanya pernah ada seorang nabi ketika setelah berperang dikumpulkan harta ghanimahnya, ditunggu ternyata apinya itu balik Pak, ya nggak jadi memakan. Maka kata Nabi tersebut, di antara kalian ada yang hulul, ada yang korupsi. Ya. Maka sekarang ya setiap kabilah mengirimkan ketuanya, disalami satu-satu Pak. Ketika sampai di kabilah yang di situ korupsi, kan nggak bisa dilepas ya. Ya. Nah, berarti pelakunya ada di kabilah kalian. Ya. Keluar semua orang kabilahnya, salami satu-satu. Ya. Ketika sampai ada 2-3 orang, tidak bisa lepas. Nah, berarti kalian pelakunya. Akhirnya apa? Mereka mengakui, mereka membawa emas sebesar kepala sapi, emas. Ya. Akhirnya ditaruh, baru api itu bisa membakar. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan syariat kita. Wa uhillat lanal ghanaim, dihalalkan bagi kita ghanimah. Jadi setiap syariat, setiap rasul itu bisa jadi berbeda Pak. Sama-sama sholat mungkin, tapi sholatnya beda. Ya, kita 5 waktu, mungkin mereka lebih banyak. Puasanya pun berbeda. Ya. Maka, tapi satu inti ajaran para nabi itu yang sama, yaitu apa? Ini Pak. Ibadah hanya kepada Allah, menjaga kesyirikan. Sama semua nabi, semua rasul. Dan sama semua, gara-gara itulah mereka dimusuhi. Gara-gara itulah mereka diperangi. Ya. Karena tradisi kesyirikan sudah menyebar, maka mereka pun diperangi oleh kaum. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Ibadah hanya kepada Allah, jangan sampai mempersekutukan Allah. Jangan sampai ke dukun, ya. Banyak orang-orang itu Bapak, ya. Sekarang ya minta bantuan jin, ya. Cek kodam misalnya, ya. Anak sekarang itu, ya, kemudian ada ramalan begitu, ya, maka semua bentuk-bentuk menyerahkan ibadah, menyerahkan nasib kepada selain Allah. Ya. Ada yang kedukun agar ya uangnya digandakan, ada yang istri curiga sama suaminya pakai kedukun, ya, ada suami juga begitu ke istrinya, ada yang menyantet saingannya, ya, ini semua perbuatan apa? Syirik bagus sekali, dosa yang paling besar. Maka harus segera bertaubat. Ya. Tidak ada jalan kecuali harus segera bertaubat. Kalau sampai kita pernah minta bantuan jin, ya, sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, segera kita bertaubat. Ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Haknya kita ya, yang minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita ya menjadikan jaminan di hadapan Allah. Adapun haknya para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi syiriknya sifatnya umum, baik syirik besar, syirik kecil. Maka syirik pun meskipun kecil Pak, ya, itu tetap berbahaya. Ya. Hanya nggak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Kalau sudah syirik, ya, pertama di dunia itu semua amal kita bisa gugur, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka sungguh pasti akan gugur semua amal-amalmu. Dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini Pak bahayanya Pak. Maka jangan main-main dengan kesyirikan. Ya, kita main-main ke tempat syirik, kemudian ini Pak, ya, gosok patung ini Pak, nanti make a wish bisa semua terkabulkan. Dilakukan Pak. Ya. Bu, ini Bu, kalau mandi di pancuran ini Bu, insya Allah hidupnya apa semua masalah akan hilang. Mandi di pancuran. Ini berhati-hati Pak. Ya. Kadang tidak terasa kita berbuat kesyirikan lewat jembatan atau lewat pohon besar.
Dinding. Kenapa Pak kok masih ngebel? Ada jalannya kosong. Iya Pak, biar kita nggak kena marah-marah. Biar dijaga sama penunggu pohon ini Pak. Ya, sama penunggu jembatan. Ini termasuk apa? Ibadah. Ya, karena yang namanya isti'adah, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Ya, fasta'idz billah, pelindungnya hanya kepada Allah. Nah, kita malah minta perlindungan kepada apa? Kepada penunggu lautan, penunggu gunung, penunggu jembatan. Ya. Maka hati-hati. Ya. Maka ini haknya hamba atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita meninggal membawa dosa kesyirikan. Ya. Dosa syirik selama di dunia masih bisa diampuni Pak, selama kita mau bertaubat. Tapi kalau dibawa mati, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan dengannya, dan Allah bisa mengampuni dosa selainnya. Jadi kalau itu dosa syirik Pak, kita bawa mati belum sempat taubat, ya. Tapi kalau ya selain syirik itu masih ada kesempatan bisa diampuni, masih ada kesempatan, masih ada harapan. Dan ini prinsip keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang mukmin ya pasti akan masuk surga Pak. Orang beriman dijamin masuk surga. Makanya ini nomor satu ini Pak, iman ini nomor satu. Ya, pasti akan masuk surga. Dan orang mukmin pelaku dosa besar, dia mungkin pernah membunuh, pernah berzina, riba, berdusta, ya ghibah dan lain sebagainya. Dia bawa mati Pak, nggak taubat. Ya. Maka dia tahta masyiatil, ini prinsip Ahlussunnah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki bisa diampuni, masuk surga bisa. Tapi kalau berkehendak, maka, dan ini kemungkinannya Pak, kemungkinan besarnya apa? Masuk ke neraka, dicelup, diudek-udek, baru nanti apa? Sudah beres, baru bisa keluar masuk ke dalam surga. Ya. Nah, tugas kita kan apa? Jangan sampai masuk celup saja, jangan Pak. Ya. Ada orang yang kata Nabi yu'ta bi as'adi rajulin kana fid dunya. Datangkan orang yang paling bahagia di dunia. Bahagia terus, enggak pernah susah. Ya. Enak hidupnya, ya. Didatangkan di hari kiamat, kemudian apa? Fagum isafinari gomsatan, dicelupkan ke neraka satu celupan. Celup gitu Pak. Enggak, celup, enggak apa lagi. Celup langsung ditarik Pak. Ya. Kemudian apa? Ditanya, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya? Pernah enak nggak sebelumnya? Apa jawabnya? Tidak pernah. Ya Allah. Jadi semua kenikmatan itu satu celup hilang semua Pak. Apalagi celup terus diudek-udek tadi Pak. Ya. Dan sebaliknya didatangkan acara julingkan fid dunya, didatangkan orang yang paling sengsara, paling menderita sudah. Bagum misafil jannati wa misalkan dicelupkan di surga satu celupan saja. Celup. Ya. Ditanya, pernah susah nggak sebelum ini? Oh nggak pernah. Tersenyum terus dia Pak. Ya. Maka baru sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sampai apalagi ya dosa syirik Pak. Syirik itu apa? Ya, kata Allah Subhanahu innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik, ya, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ya. Jadi sudah dicelup dimakmuk di dalam makhluk selama-lamanya. Makanya jangan sampai kita ini apa? Jaga keimanan kita, jangan sampai syirik, jangan sampai murtad. Ya, itu modal utama kita. Maka sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Jaga apa? Tauhid kita, kalimat la ilaha illallah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ini la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi."
Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah kalimat yang tidaklah diucapkan oleh seorang hamba benar-benar tulus dari hatinya, ya. Fayamutu ala dalik, sampai meninggal di atas kalimat tersebut, illa haramallahu ala nar, melainkan Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Dia akan tersentuh api neraka. Yaitu apa? La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Tapi harus benar tulus dari hati. Jangan sampai kita la ilaha illallah, tapi setelah itu apa? Ke pohon keramat, ke buah keramat, ya. Mau bangun rumah, nyembelih dulu untuk penunggu setempat. Ya. Penyakit dipindahkan pakai jin dipindahkan ke telur. Ya. Jaga keimanan, jaga tauhid. La ilaha illallah sampai apa? Akhir kita meninggal dunia. Kemudian amalan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang bisa menjaga kita dari api neraka adalah dengan kita menjaga kesempurnaan salat fardu, salat 5 waktu, Pak, dijaga benar-benar bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam hadis sahih riwayat Ahmad di dalam musnadnya, man hafadha ala salawatil khams, barang siapa yang benar-benar menjaga salat 5 waktu, ala wudu'iha, wudu'nya dijaga benar-benar, Pak. Ya. Kadang saya lihat wudu itu masih banyak yang belum benar, Pak. Ya. Padahal sudah berangkat umroh, tapi ketika saya lihat wudunya, Pak, ya, masih keliru. Ya. Kadang siputnya tidak terkena air, padahal harusnya apa? Semua ini, Pak, dibasuh. Ya. Kadang kakinya, ya, dan lain sebagainya. Maka apa? Ya, pertama jaga wudunya, kan itu, ya, miftahus shalah atau hulu, kuncinya masuk sholat itu apa? Harus bersuci dulu. Wa mawaqitiha, waktu-waktu sholat dijaga. Karena apa? Sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah ditetapkan waktunya. Orang yang sholat di luar waktunya, Pak, sebelumnya, saya tak sholat duhurnya jam 9 aja, Pak Ustaz, enggak diterima. Ya. Pak Ustaz, saya sholat duhurnya jam 2 siang, enggak akan diterima. Ya. Misalnya masuk asar, Pak, ya, atau jam 4 misalnya, ya. Yang di sebelum atau di luarnya sama saja, Pak, tidak akan sah sholat kita. Sholat itu harus pada waktunya. Ya. Maka hati-hati. Wa ruku'iha wa sujudiha, rukuknya, sujudnya, rukun-rukun salatnya, tumanina. Kadang saya melihat orang itu apa? Ya, terlalu cepat salatnya, Pak. Mematuk, ya, ketika sujud seperti mematuk. Padahal Nabi SAW melarang janganlah kalian salat seperti mematuknya dulu. Ya. Ada seorang sahabat salat masuk masjid, salat dia, Pak. Salatnya terlalu cepat. Ya, datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, irji' fasholli fa innaka. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ya. Sholat lagi, ya, masih cepat-cepat. Ulangi lagi, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Akhirnya orang itu menyerah. Ya Rasulullah, ma'usinu ghairah, saya nggak bisa kecuali ini ya Rasulullah. Ilmu saya baru sampai sini. Ya. Belum belajar ya, Pak. Maka diajari kalau ruku itu tumanina. Ya. Berdiri i'tidal tumanina, sujud tumanina. Jangan terburu. Ya. Maka menjaga apa? Rukuknya, sujudnya, ya. Kadang kita melihat ada yang sujud itu kakinya masih ngambang, Pak. Ya. Padahal kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Al-jabha, yang pertama adalah tulang dahi, beliau menunjuk ke hidung. Berarti dahi dan hidung ini harus nempel, Pak. Ya, dahi dan hidung nempel. 2 telapak tangan, ya, 1, 2, 3. 2 lutut, ya, dan ujung-ujung kaki harus nempel. Sering saya melihat kakinya masih mengambang begini, Pak. Ya, ya. Harus ditempelkan dulu, Pak, baru subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya. Maka ya pelajari. Maka barang siapa yang dia menjaga sholat 5 waktu benar, ya, rukunnya, syaratnya, yaraha haqqan lillahi alaihi hurrima 'alan nar, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Allah haramkan dia dari panasnya api neraka. Kemudian dari sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga,
Ya. Yaitu amalan yang ketiga adalah sholat berjamaah di masjid 40 hari tanpa terlewat takbiratul ihramnya imam. Sholat berjamaah di masjid 40 hari, ya, jangan terlewat takbiratul ihramnya imam. Ya. Ini kalau kita benar-benar pengen dapat jaminan, ya. Tapi kalau ya kita misalnya saya sering terlambat Ustaz, ya nggak apa-apa sih Pak, ya masih alhamdulillah, ya. Tapi kalau kita pengen benar-benar Pak, ini lakukan amal ini. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang hasan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin." Barang siapa yang sholat ikhlas karena Allah selama 40 hari fi jama'atin berjamaah. Jadi ini kenapa kita tetapkan 40 hari? Karena hadisnya begitu Pak. Ya. Bukan saya ngarang-ngarang. Gak boleh kita menetapkan angka, tapi nggak ada dalilnya, nggak boleh. Ya. Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah, yudriku takbiratul ula, dan senantiasa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, kutibalahu baro'atan, akan dicatatkan baginya 2 jaminan. Ya. Bara'atun minanar, jaminan selamat dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, jaminan selamat dari kemunafikan. Ya. Silakan dicoba Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian amalan yang keempat adalah dengan melaksanakan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Ya. Di salat zuhur itu boleh 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat sesudahnya boleh. Ya. Boleh 4 rakaat qabliyah, 2 rakaat sesudahnya boleh. Boleh 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Silakan. Ya. Pak Ustadz, saya cuma sholat zuhur saja, nggak pernah qabliyah ba'diyah. Boleh saja Pak, memang hukumnya sunnah. Ya. Tapi kan kita ingin apa? Mendapatkan jaminan. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga Pak, berarti bukan hari ini aja 4 rakaat terus Pak. Ya. Istiqomah Pak. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Jadi boleh tadi 2 ini hadisnya Ibnu Umar. Beliau pernah bersabda, hafidz Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat, saya menghafal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Di antaranya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Ya. Kalau yang 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudahnya, ini hadis tentang rumah di surga. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam selain sholat fardu, dibangunkan baginya rumah di surga. Di antaranya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Boleh, ya. Tapi yang lebih utama lagi apa Pak? 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudahnya. Diharamkan dari api neraka. Dan insya Allah yang keutamaan-keutamaan yang lain pun include sudah semua. Rumah di surga dan lain sebagainya. Ya. Kan cuma sebentar sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kita sholat zuhur itu berapa menit? 4 rakaat paling apa? Ya, nggak sampai 10 menit, nggak sampai. Ya. Makanya waktu azan ini Pak, antara azan iqamah itu jadi dipaskan begitu. Ya. Kadang orang baru mau 2 rakaat saja nggak dapat, Pak, udah koma. Saya. Ya. Maka takmir masjid, ya, agar tadi menjadi baitus salam, rumah keselamatan, ini juga perlu dipertimbangkan. Ya. Jarak antara azan dan iqamah. Ya. Orang jalan ke masjid, ya, kemudian sempat sholat, ya, sempat berdoa, itu jadi semua jadi pahala Pak. Setiap menitnya, detiknya itu akan menjadi penyusunan kita nanti di akhir. Ya. Selanjutnya Bapak sekalian, yang kelima, sudah agak cepat Bapak sekalian ya. Yang bisa menjaga kita dari panasnya api neraka adalah dengan kita bersedekah. Ya, bagi Bapak sekalian memiliki kelebihan rezeki, maka bersedekahlah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Maimunah binti Sa'ad, ya. Qalat
aftina anis sadaqah. Ya. Beliau meminta fatwa, ya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aftina anis sadaqah. Ya Rasulullah, berikan kami nasihat tentang sedekah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innaha hajibun minan nar, sesungguhnya sedekah adalah penghalang dari neraka. Penghalang dari panasnya api neraka. Liman ahsanaha, bagi orang yang benar-benar dia memberikannya dengan ihsan, dengan sukarela, yabtaghi biha wajh Allah azza wa jalla, benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu, benar-benar ikhlas, bukan pencitraan, bukan ya biar ya dipuji dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya, yang keenam Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah melaksanakan puasa sunnah. Melaksanakan puasa sunnah, baik Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid, ya, puasa Daud dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba pun dia berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka dengan puasa sehari tersebut, sab'ina kharifah, sejauh 70 tahun lamanya. Ya. Dari riwayat lain, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqun kama bainas samai wal ard. Allah akan jadikan antara dirinya dengan neraka ada parit yang melindungi dirinya, yang jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi. Ya. Jadi kalau kita ingin, ya, khususnya ibu-ibu ini ingin merawat wajahnya, kan ibu-ibu biasa apa? Perawatan, ya, dikasih krim pagi, krim malam, krim duha, krim duhur, ya, bermacam-macam, ya, untuk merawat wajah kita. Merawat wajah luar biasa, Pak. Jutaan rupiah kita keluarkan, ya. Tapi perawatan yang hakiki dari, ya, wajah kita adalah jangan sampai wajah kita terjilat panasnya api neraka dengan cara apa? Puasa, ya, puasa sedekah, itu juga, ya. Yang ketujuh, di antara hal yang bisa menjaga kita dari api neraka adalah menyukai bagi saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri. Kita memperlakukan saudara kita dengan apa yang kita ingin diperlakukan sepertinya. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini visi kita. Ya. Fal tatihi maniyatuhu, maka hendaknya dia meninggal dunia dalam keadaan wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, iman pertama, iman kepada Allah hari akhir. Kemudian yang kedua apa? Wal ta'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, hendaknya dia perlakukan manusia seperti apa dia ingin diperlakukan. Hendaknya dia menyukai untuk orang lain apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Dia suka untuk dihormati, hormatilah orang lain. Kita nggak suka kita dibenda-benda, jangan benda orang lain. Ya. Kita nggak pengen direndahkan, jangan kita rendahkan orang lain. Kita nggak pengen digibah, ya jangan gibah orang lain. Ya. Kemudian yang ke-8, berakhlak mulia kepada orang lain. Berakhlak mulia. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yuharramu 'alan nar." Sesungguhnya yang diharamkan atas neraka, kullu hayyinin layyinin qaribun sahlin. Orang yang hayyin, yang dia tawadu, rendah hati. Layyin, yang lembut. Qarib, dekat dengan manusia. Sahal, dia mudah bermuamalah dengan orang. Ya. Kalau jual beli, enggak ditawar-tawar, ada apa-apa, ya. Selisih sedikit enggak ada masalah. Ya. Dekat dengan orang, suka membantu, suka menolong. Inilah orangnya apa? Diharamkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Ya. Berarti kalau akhlak kita buruk, Pak, orang-orang enggak mau dekat sama kita, takut dengan lisan kita, bercandanya keterlaluan, ya, merendahkannya keterlaluan, menghinanya keterlaluan, sakit hati orang mendengarnya, ya. Jangan seperti orang itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian di antara amalan yang bisa melindungi kita
adalah hendaknya kita berlindung dari neraka sebanyak 3 kali. Berdoa, Pak. Ya, berdoa berlindung dari api neraka 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Tirmidzi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'alallahal jannata salasa marratin." Barang siapa yang meminta surga kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, saya minta surgamu. Ya Allah, saya minta surgamu. Ya Allah, saya minta surgamu. Ya. Barang saya meminta tulus bersama Allah 3 kali, Pak. Qalatil jannah, maka surga pun akan berkata, Allahumma adkhilil jannah, ya Allah masukkanlah dia ke surgamu. Ini kata surga, Pak. Wa man istajara minan nar, barang siapa yang berlindung dari api neraka 3 kali, maka neraka pun berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungilah dari neraka. Makanya sering-sering ini, Pak, ya. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Doa ini saja, Pak. Ketika kita sujud saja, Pak. Ya. Sujud saja. Itu kan sebentar. Sujud itu jangan seperti itu mematuk begini cepat-cepat. Sujud itu tempat paling enak, paling dekat kita sama Allah. Ya. Didengar sama Allah doa kita, Pak. Ya. Juga ketika setelah tahiyat, ya, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam itu juga doa paling didengar. Ini, Pak, doa ini, Pak. Ya. 3 kali sih, berapa detik sih? Ya. Gak ada 1 menit, Pak. Ya. Tapi kita jarang sekali, lupa gitu. Ya. Maka alhamdulillah kita dapat ilmu ini, kita diingatkan, Pak. Ya. Ketika kita dapat ilmu itu, kita diuji sebenarnya, mau nggak kamu naik kelas, mau nggak diamalkan. Ya. Selanjutnya yang ke-10, menangis karena Allah dan berjaga malam di jalan Allah. Menangis karena Allah. Ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhumun nar." Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada nanti banyak mata yang dijelat api neraka, Pak, mulia di. Ya, jangan sampai mata kita, Pak, ya. Semoga Allah melindungi kedua mata kita ini dan seluruh tubuh kita dari panasnya api neraka. Amin. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini mata yang luar biasa. Ya. Tidak banyak mata seperti ini. Ya. Bermaksiat nangis dia. Wa ainun batat yahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga di malam hari di jalan Allah. Berjaga, dia jaga malam, itu luar biasa. Ya. Selanjutnya yang ke-11. Mohon maaf ya, agak kelebihan ini, Pak. Ya. Atau dicukupkan saja, atau masih ditambah sedikit lagi bagiannya? Ya, sedikit lagi ya. Yang ke-11 yaitu membela kehormatan saudara kita. Membela kehormatan saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dabba atau man dabba an lahmi akhihi bil ghibati kana haqqan Allahi an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela daging saudaranya ketika digibah. Ini, ya, ini berat juga nih, ya. Barang siapa yang membela daging saudaranya ketika digibah. Kan gibah itu seperti apa? Menyantap bangkai saudaranya. Nah, barang siapa yang membela, maka karena haqqan Allah menjamin an yu'tiqahu minan nar, untuk dibebaskan dari api neraka. Cuman kan enaknya itu apa? Ketika orang mengunyah, kita juga ikut-ikutan. Memang si fulan itu selalu tahu, memang orangnya begitu. Ya. Untuk ngempet, ya, itu saja berat. Apalagi untuk membela, wah, itu berat sekali. Ya. Menggibah, ya, banyak yang kita gibah sekarang. Menggibah pemimpin, ya, gibah anaknya pemimpin, gibah keluarganya pemimpin, gibah tetangganya pemimpin, gibah artis, gibah anaknya artis, gibah pembantunya artis. Bayangkan, banyak sekali yang kita gibah sekarang. Gibah itu apa sih? Ngomongin kejelekan orang, ya. Si fulan itu loh kupingnya besar sebelah, itu sudah gibah, Pak. Ya. Anaknya si fulan itu muakalnya kayak, ya. Ini sudah masuk gibah, Pak. Kata Imam Nawawi,
bahkan membicarakan apa? Sendalnya orang saja. Ya, itu sudah takut ghibah. Makanya Imam Zahabi, ya, dulu saya suka ghibah, ya. Saya tulis buku tentang ghibah, sudah saya nggak berani lagi. Takut saya kumpulkan hadis-hadis ngeri ghibah. Ya. Selanjutnya, Pak, ya. Yang ke-12, sabar atas kematian anak. Bersabar ketika apa? Ditinggal mati oleh anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna nisaa qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum wanita para sahabiat berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana yauman fawa'adahunna. Wahai Rasulullah, tolong jadikan ada waktu khusus untuk kami ibu-ibu. Jadi minta kajian khusus untuk ibu-ibu. Ya, dan ini juga penting karena ada hal-hal yang memang khusus buat ibu-ibu. Ya, kajian muslimah, ya. Maka ya, tolong mintakan untuk kami ya waktu ya Rasulullah 1 hari untuk kajian khusus para sahabiat. Waqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati para wanita, ayyuma imra'atin matalaha salah satu minal walad. Wanita mana saja yang dia ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kanu hijaban minan nar, maka anak-anaknya tersebut akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Qala timratun, maka seorang sahabat bertanya, wasnani, kalau cuma 2 ya Rasulullah? Qala wasnani. Ya, dalam riwayat lain kalau ada yang bertanya kalau 1 saja bagaimana? 1 pun juga. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, bersabarlah, ya. Yang ke-13, bersabar dalam mendidik anak-anak perempuan, anak-anak wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Mani betulia minal banati bisyai'in." Barang siapa yang dia bersulit-sulit, berat dalam mendidik putrinya, ya. Fa ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada putri-putrinya tersebut. Hunna lahu sitran minan nar, maka putri-putrinya tersebut akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Ya. Maka bapak-bapak yang punya anak perempuan itu jaga baik-baik. Ya. Di dalam riwayat Ibnu Majah, man kana lahu salasu banatin fasabaru alaihinna. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, dia bersabar membesarkan ketiganya. Wa'at amahunna, dia kasih rezeki, kasih makan. Wa sakahunna, dia kasih minum. Wa kasahunna, dan dikasih pakaian. Ya. Karena pakaian perempuan itu kan lebih mahal daripada laki-laki. Ya, kain aja panjang coba. Ya, harus pakai kaos kaki menutup aurat. Ya. Maka apa? Berat mendidik wanita tersebut. Kalau pergi keluar kota harus ditemani mahramnya. Ya. Tidak ringan. Ya. Maka barang siapa yang bersabar, dididik dengan agama, benar putrinya itu. Ya. Kunna lahu hijaban minan nar yaumil qiyamah, maka putri-putrinya yang salehah tersebut akan menjadi pelindung dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, maka ya hati-hati Bapak Ibu sekalian ya dengan putri-putrinya, dijaga baik-baik. Ya, jangan dibiarkan keluyuran. Ya, jangan dibiarkan auratnya kemana-mana. Ya, udah tiktokan, ya dipasang fotonya kemana-mana. Ya, hati-hati. Ya. Yang terakhir Bapak sekalian, ya, yaitu adalah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Mani ghabarat qadamah," barang siapa yang kedua kakinya berdebu fi sabilillah, dalam rangka berjihad di jalan Allah, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan dirinya dari panasnya api neraka. Ya. Bahkan apa? Orang yang meninggal fisabilillah, berjihad di jalan Allah, maka itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini baru sekalian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan jika ada. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Nih. 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 Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi eh, antara adzan iqamah tadi ya. Jadi memang antara adzan iqamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini da'watun mustajabah. Di dalam tempat lain ya doa la turad baina adzan wal iqamah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap antara dua adzan yaitu adzan dan iqamah ada doa yang mustajabah. Dalam tempat lain doa tidak akan tertolak apabila dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Ya. Makanya setelah kita sholat, ya, sholat tahiyatul masjid, qabliyah, maka apa? Angkat tangan kita berdoa begini, ya, minta, ya, kebaikan dunia akhirat. Ya, kebutuhan kita kan banyak, belum doakan istri, anak-anak kita banyak, ya. Maka ya manfaatkan itu untuk berdoa. Kemudian bagaimana apabila kita ketinggalan qabliyah, ya, karena mepet, ya, mungkin karena kita sakit perut apa begitu ya, datang ke masjid ternyata sudah sholat jamaah, ya. Bolehkah kita mengkodok salatnya setelah salat fardu? Jawabnya boleh, Pak. Ya, jawabnya boleh. Nabi SAW sendiri pernah melaksanakan, pernah ketika beliau setelah salat asar masuk ke dalam rumahnya Ummu Salamah. Kemudian masuk rumah salat, ya, salat. Maka Ummu Salamah pun bingung, ya. Kemudian memerintahkan budaknya coba tanyakan, Rasulullah ini salat apa, ya. Maka setelah selesai salat Nabi SAW menjelaskan, wahai Ummu Salamah, ya, tadi kau bertanya, ya ini sholat apa? Bukankah kami dilarang sholat di waktu ini? Sholat asar kan nggak boleh, Pak. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tadi setelah sholat duhur, ya, datang orang-orang masuk Islam belajar. Maka saya nggak sempat ba'diyah duhur. Maka inilah sebagai penggantinya di kodok, Pak. Ya, iya, ya. Jadi setelah kita sholat ba'diyah duhur, maka kita kodok sholat yang komplit. Ya. Kemudian lanjutnya Bapak sekalian, yang kedua tadi setelah tahiyat, ya, nanti kita membaca fil alamina innaka hamidun majid, ya. Maka setelahnya, ya, itu kita diperintahkan istaizu billahi min arba' kata Rasul, berlindung kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Lihat umma badalahu. Setelah itu boleh berdoa apa saja yang dia inginkan. Ya. Jadi ketika misalnya kita tahiyat, Pak, ya kita sudah kami di masjid, terus imamnya kok nggak salam salam ini, wah gimana ada suwen, jangan gitu, Pak, ya. Jadi apa? Manfaatkan untuk berdoa. Ya, manfaatkan untuk berdoa. Ya, utamakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu ta'ala. Mungkin ini baru sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah ya Ghaffar ya Ghafur Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaihi min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yub'iduna 'anil nar min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.
Allahumma inna nas'aluka min khairin nas'alaka bihi abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adha minhu abduka wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitaha lana fi khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.